Sinat ya. Mm-mm. Nggak bisa pungkirin gue manusia biasa gitu kan. Iya Tapi dong. yang jelas yang Mm-mm. gue rasain selama ini gitu kan, itu tentang pernikahan. Oh Ya, ya, tentang nikah. si jodoh Ya, ya. jodoh, masalah jodoh. Yo teman-teman, kembali lagi sama gua Wendy di YouTube channel Banten Podcast. Ngomong-ngomong berbicara dewasa, ketika kita semakin dewasa, kita pasti semakin banyak overthinking, makin banyak insecure. Dan kali ini gua akan bahas insecure sama yang kalian udah pasti kenal. Dia adalah Nadia Rida Rahmatunisa, yang udah lama kita nggak bertemu nih, Nat. Gimana kabarnya, Nat? Alhamdulillah ya. Baik ya. Karena banyak teman-teman Banten Podcast yang menanyakan nih, Nat. Oh iya. Banyak banget yang kangen sama Nadia untuk mengisi Banten Podcast gitu. Padahal kita nggak ketemu kurang Iya. lebih berapa lama sih? Sebenarnya baru 2 mingguan sih kita nggak ketemu gitu kan. Iya Nggak kan? ketemu kan. Terakhir kan kita terakhir kali itu membahas tentang tema patah hati kan. Mm-mm. Nah setelah itu Nadia sibuk dengan kesibukannya untuk lanjut sekolah S2 ya. Anda ini buka kartu itu sudah aku rahasiakan. Ya. Ya, Nadia ini lagi sibuk untuk melanjutkan sekolah S2-nya. Maka dari itu baru daftar. ya. Semoga ada univ yang menerima ya. Amin. Jadi baru bisa kita bertemu hari ini, Nat ya. Mm-mm. Tapi bener-bener sehat, Nat ya, selama ini ya. Alhamdulillah. Sehat. Maksudnya semoga ya, kita mendoakan Nadia semoga keterima nantinya. Amin. Nat, Ya. kita membahas insecure. Mm-mm. Insecure itu sebenarnya apa sih, Nat? Oke, insecure. Insecure itu lawan dari kata secure. Secure itu apa? Apa secure? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Security. Security Apa? aman. Keamanan kan petugasnya. Iya. Ada security. Nah, kita kalau misalkan insecure berarti perasaan tidak aman. Perasaan tidak aman kalau kita pada dasarnya. Nah, sebenarnya itu tuh kayak misalkan merupakan emosi dari insecure itu, itulah ada fearful, perasaan takut gitu. Jadi fearful itu ada perasaan takut, cemas seperti itu, yang kemudian bisa termanifestasikan atau lebih tampak lagi ke dalam dua hal gitu. Ada inadequate, perasaan tidak merasa cukup gitu. Terus selanjutnya juga inferior, perasaan rendah diri. Nah gitu sih. Itu yang bahaya, rendah diri itu, Nat ya. Jadi kan kenapa sih kadang ada orang yang selalu merasa tidak dirinya cukup, kayak merasa dia kurang terus gitu kan. Sebenarnya itu emang sifat alaminya manusia, Nat. Ya, pada dasarnya manusia itu kalau misalkan ada teori tuh ya, teori Adler itu insecure atau inferior percayaan rendah diri itu ada di setiap manusia gitu. Yang pada akhirnya karena dari perasaan inferior tersebut, manusia akan berusaha untuk menjadi superior gitu. Akan tetapi ketika dalam perjalanannya, upayanya untuk menjadi superior tersebut hanya berorientasi pada diri sendiri, keinginan diri sendiri, bukan pada berorientasi sosial atau kepentingan banyak orang gitu. Nah itu bisa bahaya gitu. Seperti itu sih. Terus Nat, Nadia sendiri nih pernah mengalami insecure nggak? Pernah dong. Saya hanyalah manusia biasa. Sama, gue juga sebenarnya pernah sih gitu. Nadia dulu deh, Nadia ceritain deh. Di saat apa Nadia merasa insecure? Kalau aku insecure itu momennya ya. Iya. Kalau momennya waktu itu sebenarnya sih ketika aku ngerasa frustrasi, jadi punya tujuan, punya goals, tetapi banyak banget nih hal-hal yang menghalangi tantangannya, baik itu dari pihak eksternal maupun juga pihak internal, dari sifatnya eksternal maupun eksternal gitu. Yang kalau misalkan momen lebih tepatnya waktu itu insecure banget ketika aku membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan studi S1 dibandingkan teman-teman. Dan di situ kan mulai tuh sebenarnya aku udah bergejolak dalam diri gitu tuh.
mulai pertanyaan-pertanyaan orang yang seperti kayak bilang, kayak ada ya tingkah tuh bilang kayak mempertanyakan, kakak kan pintar, kok belum lulus sih gitu, atau juga pertanyaan-pertanyaan dari kayak pihak kampus yang membandingkan, ayo dong Nat, kamu kenapa gitu kan, cepet sana lulus, teman kamu tuh udah lulus loh, udah S2 di UI gitu kan, ayo dong cepet kamu lulus terus kamu S2, sayang kamu tuh pintar. Saya sebenarnya kayak niatnya tuh baik ya, niatnya tuh baik, mungkin ingin kasih semangat atau apa, tetapi secara tidak langsung karena lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja ya gitu kan, jadi perbandingan itu yang secara nggak langsung bikin aku insecure, nggak percaya diri, mempertanyakan kenapa sih aku gagal, kenapa sih ini terjadi, dan mulai deh terlalu mengkritik diri sendiri gitu. Terus Nadia berarti kan pernah mengalami insecure kan? Terus Nadia pernah nggak mendapatkan kata-kata yang menyakitkan gitu? Oh ya, tentu sih, dan mungkin dalam perjalanannya karena masih berkaitan dengan cerita tersebut, jadi suatu hari aku balik lagi itu muncul gitu kan, oke, aku harus segera menyelesaikan ini, muncul lagi ke kampus, terus ada satu momen di mana itu kan posisinya lagi di lorong dan lagi ramai banyak orang, ada satu orang tiba-tiba mungkin niatnya ingin nyapa atau segala macam, terus tiba-tiba ngomong kayak gini, Nadia, topeng kamu tebal sekali. Makan maksudnya kayak ya dimaksudkan tebal, aku kan waktu itu juga kayak oke, lagi barusan untuk ya udah tetap ceria, tetap ngobrol sama orang, tetapi mengatakan topengnya tebal sekali tuh kayak itu langsung wah cukup dalam sih. Atau juga mungkin kayak misalkan orang-orang yang terlalu memandang kamu kan orang psikologi, masa kamu stres, atau enggak kata-kata yang kamu kurang iman kali, kamu itu coba itu sholat kamu bagaimana, kamu baca Al-Quran enggak, yang kata-kata yang secara nggak langsung itu kayak ngejudge di saat kita tuh kayak udah berusaha semampu kita gitu. Nah sih sekarang kan udah ya kita nggak bisa pungkiri ya perkembangan teknologi, perkembangan sosial media ya kan, itu mempengaruhi dong pasti seiring maksudnya mempengaruhi keadaan sekarang. Jadi itu benar nggak, maksudnya sosial media tuh malah membuat kita sering merasakan insecure? Nah sebenarnya kembali lagi sih kita ibaratnya yang ditampilkan di sosial media itu kan suatu hal yang bersifat netral ya, netral dalam artian ya orang menampilkan diri dia di sosial media yang ternyata yang terlihat hanya permukaan saja gitu, yang ingin dia bagikan tentang kebahagiaannya ya mungkin juga itu, tetapi kadang secara nggak langsung ketika kita memang lagi tidak baik-baik saja, akhirnya membuat kita yaitu membandingkan diri kita dengan orang tersebut gitu, sehingga merasa rendah diri tanpa kita pun juga nggak tahu nih sebenarnya ya kan, ibaratnya kayak misalkan postingan tuh kan gambar tuh cuma menggambarkan suatu momen, atau enggak postingan snapgram itu kan cuman kayak misalkan itu kan hanya menampakkan beberapa detik gitu kan, kita nggak tahu di balik itu perjuangan apa sih yang udah dia lalui, jatuh bangun apa sih yang dilalui gitu kan, pun dia nggak tahu di balik itu dia sudah pengorbanan apa sih yang dia lakukan gitu. Oke Nat, sebenarnya kalau contoh-contoh insecure itu apa aja yang Nadia ketahui? Oke, contoh-contohnya tuh biasanya yang bikin insecure tuh yang aku amati ya itu masalah tentang karir, finansial, terus gitu masalah terkait jodoh, pernikahan, pencapaian, prestasi, udah gitu hal lagi kayak masalah paras gitu kan, ini orang ini cantik atau enggak, hal-hal ya paras, kecantikan, fisik gitu. Dan selanjutnya tuh masalah keturunan, kayak dia udah punya anak, ini gue belum, nih segala macam, dia udah punya cucu, ini belum, ya hal-hal yang bersifat pencapaian lah, tahapan-tahapan perkembangan. Padahal kan ya setiap ya itu yang biasanya aku amati. Oke Wen, kalau kamu sendiri ya, apa aja sih hal-hal yang bikin kamu insecure? Sebenarnya yang buat gue insecure tuh banyak sih Nat ya. Gak bisa pungkirin gue manusia biasa gitu kan. Iya. Tapi dong. Yang jelas yang gue rasain selama ini gitu kan, itu tentang pernikahan. Oh ya, tentang nikah. Si jodoh ya. Ya jodoh, masalah jodoh lah itu bener-bener gue ngerasa di situ kenapa sih gue belum bisa dapet jodoh gitu kan. Padahal ya gue ngeliat teman-teman gue gitu kan udah banyak yang udah nikah gitu kan.
ya gue nggak bermasalahin itu sebenarnya, kan jodoh kan ada di tangan Allah gitu kan. Tapi setidaknya apa ya, kenapa gitu, maksudnya ya gue bukan ngeluh gitu, gue bukan ngeluh, tapi ya itulah masalah jodoh sih yang sering banget gue ngerasa insecure sering banget pokoknya. Yang gue rasain itu sering banget ketika teman-teman gue banyak yang bawa pasangannya gitu kan, dan gue ketika itu sendiri gitu kan. Jadi gue ya gitu, jadi kayak nyamuk di situ, gue kayak ya gitu lah, dengerin mereka ngobrol nyong gitu. Jadi nyamuk aja di situ gitu, nemenin mereka pacaran gitu kan, punya pasangan masing-masing, sementara gue ya masih sendiri sampai sekarang gitu. Itu sih kalau gue pribadi sih, Nat. Iya. Kalau misalkan gimana ya? Oh ya, kita kalau misalkan sebenarnya ketika kita bicara insecure ya, sebenarnya di dalam diri kita gitu tuh ada inner critic dan juga inner nurture. Inner critic kan, jadi diri kita itu yang berusaha untuk mengkritik diri kita, mengevaluasi. Mungkin salah satunya inner critic kamu tuh lagi main kayak tadi. Kenapa sih gue ini segala macam, apa yang salah gitu kan. Nah, sedangkan inner nurture itu bagian dalam diri yang kayak mengasihi kita, menenangkan. Oke, nggak apa-apa, kamu mungkin saat ini seperti itu. Nah, idealnya kalau kita ingin menjadi, dan sebenarnya baik inner critic maupun inner nurture itu niatnya itu sama-sama agar kita bergerak maju untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, akan tetapi kalau misalkan dia tidak seimbang gitu kan, inner critic lebih tinggi daripada inner nurture, nah muncullah perasaan insecure itu gitu. Terus Nat, insecure itu sebenarnya berbahaya nggak? Insecure tuh berbahaya ketika kita tidak mampu mengolahnya. Misalkan tadi kita terlalu khawatir, terlalu cemas, itu akhirnya bisa menghalangi kita dari mimpi-mimpi gitu. Bisa juga sih pada di level tertentu membuat, kamu pernah gak sih nemu orang yang ada nih, orang yang dia tuh ngerasa insecure sehingga akhirnya dia terlalu berambisi untuk melakukan pencapaian yang ya itu sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, kan itu nggak baik juga. Itu salah satu contoh insecure yang berbahaya. Selain itu juga, tadi kan udah dijelaskan ya, ketika manusia itu berupaya untuk mencapai sesuatu tetapi hanya berorientasi terhadap diri sendiri, bukan tidak ada untuk niat sosial, berbagi, itu bisa menyebabkan neurosis. Oh, neurosis itu apa ya? Apa tuh neurosis tuh? Asing banget tuh kayak yang gue dengar tuh. Ya ini memang istilah di psikologi ya. Itu merupakan suatu gangguan yang gangguan kecemasan yang sehingga selalu bertingkah laku untuk gimana sih agar untuk berusaha untuk mencapai dengan cara-cara tidak yang baik. Dan untuk upaya tersebut untuk menghindari dari cemas sih. Pokoknya kayak diri dia tuh kayak nggak pernah tenang sih, kayak ngerasa kurang terus gitu kan, capek. Gitu. Energinya habis dengan perasaan insecure, rasa itu gitu kan. Mungkin insecure ini apa ya? Lebih ke batin, Nat ya. Masuk ke batin gak sih? Cemas, emosi ya. Karena teman-teman gua itu merasa mungkin teman-teman gue sering ngasih tahu gue masalah insecure, bercerita tentang insecure. Gimana tuh ceritanya? Mereka bercerita bahwasanya ya itu nggak jauh-jauh dari pekerjaan sih. Entah ya, aku nggak tahu ya, ini kan hanya baru cerita kamu ya. Karena ya aku nggak tahu emang apakah dia emang beneran kerja di perusahaan X, dan waktu ketika kamu lagi ketemu itu dia lagi kerja dari rumah, atau enggak dia lagi mampir ke rumah ini segala macam ya. Selagi lagi belum ada bukti kalau dia berbohong, ya aku tidak bisa, atau kan mungkin dia sebenarnya bekerja tapi secara mitra, kan kita nggak pernah tahu ya gitu. Berarti emang harus husnuzon lah ya. Bukan husnuzon juga ya, bisa husnuzon ya, bisa lagi kayak kalau misalkan nggak ada bukti gitu, jangan berasumsi deh. Iya, oke. Kita yang rugi. Oke, benar gitu. Sih. Dia yang dapat pahala, kita yang rugi. Jadi kita yang berburuk sangka jadinya. Padahal emang siapa tahu emang dia benar, tapi mungkin jabatannya atau posisinya nih segala macam seperti apa. Iya, oke. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita merasa insecure? Boleh. Ibaratnya kan insecure itu juga merupakan salah satu itu ya emosi ya, gitu, yang emosi dasarnya takut. Dari ketika kalau misalkan ketika merasa insecure, kita sebenarnya
ketika menyadari mampu semakin dalam lagi untuk mengenali diri. Gitu, kayak oke, aku ini insecure melihat dia. Jadi kita tuh kayak lagi mau evaluasi diri, kayak sebenarnya ketika perasaan insecure ini apa sih yang mesti aku lakukan, gitu. Oke, kalau misalkan terhadap kamu ya insecure terhadap pekerjaan, kira-kira ketika itu, jadi ketika kita merasa insecure, kita harus mengenali sebenarnya apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita butuhkan, apa sih tujuan kita hidup kita, gitu. Kalau misalkan ketika merasa insecure, ya udah kita fokus ke pengembangan diri, fokus melakukan sumber daya apa yang kita manfaatkan agar kita bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, yang segala macam, ya udah. Terus Nat, karena kita boleh merasa insecure, itu ada nggak sih dampak positifnya, Nat? Apakah kita nggak boleh insecure sama sekali? Ada. Apa dampak positifnya? Aku tuh ketika merasa insecure gitu kan, itu tuh lebih kayak kembali lagi kan, seperti kan mengkritik diri. Kayak oke, aku lagi insecure sama dia gitu kan. Kira-kira kembali lagi, apa sih yang aku inginkan, apa sih yang dapat aku lakukan untuk dapat seperti dia, gitu. Kayak misalkan kan jadi ibaratnya aku menjadikan si dia yang itu sebagai inspirasi, gitu. Bukan sebagai musuh yang kayak yang akhirnya aku jauh atau gimana, sebagai inspirasi. Dia perlu melakukan apa sih? Yang akhirnya hal-hal baik apa saja yang bisa aku tiru untuk mencapai tujuan tersebut. Terus gitu. Nat, sebenarnya apa sih penyebabnya kita tuh sering banget merasa insecure? Banyak sih yang bisa menyebabkan kita terlalu sering merasa insecure. Karena mungkin salah satunya kita dibesarkan di lingkungan yang terlalu mengkritik. Terlalu mengkritik tanpa ibarat diberikan apresiasi. Jadi tuh kritiknya itu terlalu berlebih dibandingkan apresiasi gitu. Kayak misalkan kita udah dapet nilai segini gitu kan. Kok kamu dapat nilainya segini sih? Lihatlah dia dapatnya segini. Nah, gitu kan. Hal tersebut nih. Yang terus-terusan kritik tanpa idealnya, wah terima kasih udah dapat segini, terima kasih atas usahanya, yang gitu kan. Perbandingan sosial gitu. Terus kan mungkin juga bisa ketika kita merasa dicintai dengan syarat. Seperti ada ungkapan kayak misalkan nih contoh ya, ada orang tua yang berbicara kayak mama sayang sama kamu kalau kamu melakukan ini. Ada kaloknya. Iya. Mama kasih ini, papa sayang sama kamu kalau kamu jadi anak yang kayak gini. Jadi kita jadi kayak secara nggak langsung itu kita akan merasa dicintai dengan syarat. Gitu. Ya, gue paham. Terus ada juga kita tuh kenapa hal penyebab ingin insecure, kita ingin diterima. Diterima di lingkungan berdasarkan standar sosial atau standar orang lain. Kayak ya ibaratnya ya semua manusia kan pasti ingin diterima di lingkungannya gitu kan. Yang kadang standar-standar itu nggak realistis ataupun standar-standar itu nggak relevan dengan kita. Gitu. Jadi kita akhirnya berusaha ya terus merasa kayak wah ini standarnya terlalu ini gitu kan. Pernah nggak kan kamu kayak umur segini harusnya udah punya ini, umur segini harus punya ini, standar sosial gitu tuh yang kayak emang yang ngatur kehidupan ini siapa, manusia ini segala macam. Padahal setiap manusia kan punya perjalanan masing-masing. Gitu, punya waktunya masing-masing. Setiap manusia, aku selalu percaya kalau setiap manusia sedang berada di jalannya masing-masing, di jalurnya masing-masing, di waktunya masing-masing gitu. Tetapi kembali lagi terlalu sibuk membandingkan, perbandingan itulah yang atau enggak standar-standar sosial yang tanpa melihat kondisi yang akhirnya membuat insecure. Terus Nat, gimana sih cara kita mengatasi rasa insecure itu? Oke, yang pertama ketika lagi merasa insecure, nggak percaya nih segala macam, ya akui sih. Akui aja. Akui semakin, karena kayak ya misalnya ya oke, aku lagi cemas, aku lagi nggak percaya diri, aku lagi insecure karena dia gitu. Maksudnya ya aku aja dalam hati gitu. Validasi emosi kita gitu ya. Emosi kita tuh valid gitu. Itu ya, nyata. Ya hidup tuh apa adanya aja gitu. Tetapi pikiran kita belum tentu. Ya. Nah, betul. Selanjutnya itu terus sadari juga hal apa sih yang bikin kita insecure.
Oke, aku insecure karena ini segala macam. Terus tidak terlalu berusaha untuk melawan atau gimana. Menerima rasa sakit, ya insecure tuh sakit ya. Pasti betul. ya. Pasti. Insecure tuh sakit gitu, nggak nyaman gitu ya. Menyadari kita terluka, menyadari kita merasa nggak nyaman, ya akui saja mau merasakan emosi, tidak terlalu keras untuk menolaknya, pun tidak terlalu larut di dalamnya. Terus berusaha untuk menyeimbangkan tadi inner critic dan inner nurture dalam diri kita. Mengkritik pun ya kita kritik, oke, kamu harusnya seperti ini, terus yang penting kamu berusaha. Jadi diseimbangkan gitu. Terus tidak sering membandingkan diri kita dengan diri orang lain gitu. Kenali diri kita lebih jauh gitu kan, dan jadikan insecure itu sebagai sarana kita untuk bertumbuh. Rasa tidak nyaman itu untuk bertumbuh gitu, untuk bergerak. Nat, balik lagi ke teknologi tadi ya. Oke. Teknologi sosial media. Nadia, menurut pandangan Nadia nih ya, menurut Nadia, zaman dulu sebelum ada teknologi dan sekarang itu insecure ada nggak kok? Yang pandangan Nadia dulu itu ada nggak insecure itu? Sebenarnya kayaknya dari dulu tuh ada aja mungkin, tapi istilahnya berbeda kali ya kan dari dulu gitu kan. Tetapi mungkin sekarang semakin maraknya lagi karena kita semakin mudah. Ibaratnya kalau dulu mungkin insecure-nya dalam artian orang tuh membandingkan dengan orang sekitarnya gitu kan. Yang ibaratnya masih dari dalam satu wilayah, ya udah yang di wilayah itu siapa gitu kan, perbandingannya di situ gitu kan. Tetapi kan ketika kita punya sosial media, kita membandingkannya dengan ya udah luas banget ya, lebih luas lagi lebih gitu kan, ya. Lebih ya tidak hanya se-Indonesia ini segala macam, bahkan mendunia gitu. Perbandingan kita bisa melihat segalanya. Ketika kita tidak mampu memfilter, ya sudah gitu. Oke, Nat, penting nih untuk teman-teman Bantet Podcast juga. Ketika kita sudah mulai tumbuh rasa percaya diri, ketika kita sudah mulai ada tumbuh tuh rasa percaya diri ya kan. Oke, udah menerima, udah mengenali potensi kita dan sudah gitu mengakui ya. gitu kan. Ya. Gimana sih? Mungkin tanpa kita sadari kita adanya muncul tuh rasa sombong tuh dalam diri gitu kan. Gimana sih caranya kita biar nggak ada rasa sombong itu ketika kita sudah mulai mengakui diri kita? Ya, yang sombong yang berlebihan, sombong sampai akhirnya merendahkan orang lain ya. Bener gitu. Oke, kembali lagi sih. Kalau aku main yang jauh. Main yang jauh sehingga kita masih menyadari bahwa di atas langit tuh masih ada langit. Gitu. Kita mungkin ngerasa oke, kita sudah hebat nih segala macam, tetapi masih banyak banget orang yang lebih hebat. Jadi nggak membuat kita tidak serta-merta membuat kita merendahkan orang lain, pun tidak serta-merta membuat kita langsung berpuas diri. Gitu. Yang pertama, yang kedua kayak menyadari ya baik kita maupun semua orang di dunia itu kan ya manusia, hamba Allah gitu sih. Apa sih yang mau disombongkan? Gitu. Ibaratnya semua yang diberikan gitu kan, yang itu kan ibaratnya yang Allah berikan itu kan ibaratkan anugerah. Itu tuh dan sifatnya hanya titipan. Oke, kita mau nyombongin apa? Kekayaan. Kekayaan, ada bencana bisa hilang. Gitu kan? Terus misalkan kepintaran. Oke, kalau misalkan ada penyakit namanya Alzheimer, yang orang sepintar apapun tuh bisa jadi lupa. Pikun. Dalam sekejap ya. Dalam sekejap. Terus apalagi paras gitu kan, kecantikan atau ketampanan fisik gitu kan, itu kan menua. Iya betul. Iya, semuanya bisa diambil kan. Jadi apa yang mau disombongkan? Berarti siapa kita sampai kita berhak merendahkan orang lain gitu ya? Ya, ini sebenarnya pembahasannya menarik banget, Nak. Jujur, ini menarik banget masalah insecure karena emang itu masalah kehidupan gitu kan. Apa aja yang kita bahas di psikologi tuh masalah kehidupan gitu kan. Jadi menarik banget teman-teman. Channel kita jadi channel favorit anak muda ya. Bener-bener. Ini milenial banget gitu kan. Nat, sebagai closing statement, bisa nggak Nat kasih kata-kata mutiara lah untuk teman-teman Banten Podcast nih masalah insecure gitu kan, biar kita nih nggak merasa insecure lagi. Oke. Siap. Salah satu kesendirian yang paling buruk adalah kita merasa tidak aman dengan diri sendiri, gitu kan. Tapi itu selain itu juga kita bisa membayangkan kalau misalkan kehidupan kita sudah sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada hambatan, tidak ada lagi yang dicapai. Kebayang gak sih?
betapa membosankan hidup kita sehingga kita tidak bertumbuh. Nah, untuk kali itu jadikan insecure sebagai sarana kita untuk bersyukur terhadap apa yang kita miliki, dan jadikan itu pula sarana kita untuk bertumbuh. Terima kasih. Luar biasa teman-teman Banten Podcast. Pokoknya banyak-banyak bersyukur dan jangan pantang menyerah untuk melakukan yang lebih baik lagi teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian bincang-bincang gua sama Nadia. Sebenarnya banyak banget. Nanti kita cari materi lagi yang lebih menarik gitu kan. Atau kalau mau bisa request kalian mungkin bisa teman-teman bisa request di komen YouTube-nya atau DM gua atau DM Nadia, atau DM Banten Podcast kalau bisa gitu kan. Instagramnya itu kan. Oke teman-teman, selain di YouTube channelnya, teman-teman bisa dengerin via Spotify-nya ya. Thank you. Dadah. Dah. Thank you Nat. Yoi.